Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan ganjaran belajar Al-Quran berpagi-pagi ke masjid adalah lebih baik daripada harta benda dunia. An Uqbah ibni Amir qol, telah diriwayatkan dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah faqala ayyukum yuhibbu ayyaghduwa kulla yawmin ila budhan aw ila al-aqiq fayati minhu binaqatain qaumawain bigori ithmin wala qatirahim wa qulna ya Rasulullah nuhibbu dhalik qala afala yaghdu ahadukum ilal masjid faya'lama aw yaqra'a ayatain min kitabillah azza wa jalla khairul lahu min naqatain wa thalathun khairun lahu min thalath wa arba' khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna minal ibil. Hadis Muslim nomor 803, Abu Daud nomor 1485, Abu Dawud nomor 1456, Ibnu Hibban dalam Sahihnya jilid 1 nomor 115. Maksudnya Rasulullah SAW telah keluar dari rumahnya dan masuk ke dalam masjid yang kami ada dalam sofah. Lalu baginda bersabda, siapakah di antara kamu yang suka pergi pagi-pagi setiap hari ke Budhan atau ke Al-Aqiq? Lalu dia membawa dari sana 2 ekor unta betina yang punuknya besar, tanpa berbuat dosa dan tanpa perbuatan memutus rahim. Lalu kami menjawab, kami suka perbuatan yang demikian wahai Rasulullah. Baginda bersabda, apakah salah seorang dari kamu tidak suka pergi pagi-pagi ke masjid, lalu dia mengetahui atau membaca 2 ayat dari kitabullah Azza wa Jalla, yaitu Al-Quran, yang perkara itu adalah lebih baik baginya daripada 2 ekor unta yang punuknya besar. 3 ayat Al-Quran lebih baik baginya dari 3 ekor unta. 4 ayat Al-Quran lebih baik baginya dari 4 ekor unta. Dan dari jumlah ayat Al-Quran lebih baik dibanding daripada jumlah unta. Ada beberapa perkara yang perlu dijelaskan dari hadis yang baru disebutkan. Perkara pertama adalah as-suffah. As-suffah adalah tempat yang beratap di bahagian belakang Masjid Nabawi pada saat itu, pada masa Nabi SAW, yang dibuat untuk menginap orang-orang yang datang ke Masjid Nabawi. Ibnu Athir mengatakan Ahlus Suffah adalah orang-orang fakir dari sahabat Al-Muhajirin yang mereka tidak mempunyai rumah untuk tempat tinggal. Adalah mereka ini datang dan tinggal di tempat yang beratap di bagian belakang Masjid Nabawi.
Al-Fayumi mengatakan as-sufa adalah bagian dari rumah seperti bilik atau kamar. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan as-sufa adalah tempat di belakang Masjid Nabawi yang dibuat untuk para sahabat Nabi SAW, yaitu al-muhajirun yang fakir, yang tidak mempunyai ahli keluarga. Jumlah mereka dalam satu masa boleh mencapai 200 orang, dan pada masa yang lain jumlahnya sedikit, karena mereka dikirim untuk berjihad dan mengajarkan Al-Quran. Para sahabat yang tinggal di Sufah disebut dengan Ashabus Sufah atau Ahlus Sufah. Ada yang mengatakan jumlah mereka 70 orang, kadangkala jumlahnya sedikit dan kadangkala ramai. Imam Masyuti mengatakan Abu Nuaim telah mengatakan di dalam Al-Hilyah jumlah mereka adalah lebih dari 100 orang. Perkara kedua adalah ayyukum yuhibbu ayat kedua pergi pada masa pagi-pagi, dhahaba gudwatan, pergi pada masa pagi. Pagi ini masa antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Jadi mulai setelah masa antara sholat subuh dan terbitnya matahari, jadi masih agak gelap. Budkhana wal Aqiq, selanjutnya adalah Budkhana wal Aqiq. Budkhana dan Al-Aqiq ini adalah dua nama dari 3 nama wadi di Madinah pada masa itu. Wadi yang ketiga adalah Qonah. Budkhan adalah wadi yang besar jika dibandingkan dengan Al-Aqiq. Al-Aqiq berjarak 2-3 mil dari Madinah. Kedua-dua wadi ini disebut oleh Rasulullah SAW adalah karena kedua-duanya tempat yang paling dekat ke Madinah. Yang ada pada kedua-duanya pasar tempat jual beli unta. Jadi pasar Budkhan dan Al-Aqiq ini terkenal dengan pasar untanya. Bina kotain kaum mawain, ini maknanya adalah 2 ekor unta betina yang punuk atau ponoknya besar dan tiada cacat. Kenapa Rasulullah menyebut unta, membandingkan keutamaan belajarkan dengan unta? Karena pada masa itu unta adalah termasuk harta benda yang paling berharga dan paling disukai oleh orang Arab, dan merupakan barang perniagaan yang berharga pada awal Islam. Apatah lagi kalau unta tersebut berwarna merah. Pada masa itu adalah orang-orang kaya mempunyai banyak unta. Jadi unta itulah barang perniagaan yang berharga. Kalau dibandingkan sekarang mungkin kereta lah, atau kalaupun hewan kuda pacu, atau kuda yang diperlombakan itu juga mahal harganya. Atau kalau di Indonesia ada tedong bonga ini kerbau belang, juga mahal. Tapi Rasulullah pada zaman di Arab yang terkenal pada masa itu adalah unta. Bigori ismin walaqati rahim. Jadi balik dari Budkhan dan Al-Aqiq boleh membawa 2 ekor unta betina tanpa berbuat dosa seperti mencuri dan gosok, dan tidak memutus tali persaudaraan. Maknanya unta diperoleh dengan percuma atau free dan tanpa susah payah. Jadi pergi ke Budkhan atau Al-Aqiq, balik dari sana bawa 2 ekor unta. Apakah kamu suka, kata Rasulullah kepada para sahabat di Sufah yang duduk di Sufah. Jadi mereka mengatakan ya suka, karena datang pergi sana, balik dari sana free, dapat 2 ekor unta yang besar punuknya, yang bagus lah, the best one. Terus baginda bersabda, apalah yaqdu akhadukum ilal masjid faya'lam ma'aw yaqra ayatain min kitabillah azza wa jalla. Lalu mengapakah seorang dari kamu tidak pergi berpagi-pagi ke masjid, kata baginda. Apakah seorang kamu tidak suka pergi berpagi-pagi ke masjid, lalu di masjid itu diajarkan Al-Quran, lalu dia menjadi tahu atau boleh membaca 2 ayat kitabullah Al-Quran.
karena belajar di masjid tersebut. Jadi bandingannya masjid boleh juga seperti majelis taklim. Jadi masjid atau majelis taklim yang mengajarkan Al-Quran. Mengapa kamu tidak pergi berpagi-pagi ke masjid? Sampai di masjid kamu boleh memahami, mengetahui bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana mentadabbur Al-Quran, dan bagaimana boleh mengamalkan Al-Quran. 2 ayat dari kitabullah azza wa jalla. Khairun lakum min aqatain, kata Rasulullah. Perkara itu lebih baik dari dapat 2 ekor unta tadi. Wa salatun khairun lakum min salat. 3 ayat yang kau boleh baca, boleh paham, boleh mengamalkannya itu lebih baik dari 3 ekor unta yang besar, yang baik, yang the best one. Wa arbaun khairun lakum min arba. 4 ayat Al-Quran lebih baik dari 4 ekor unta. Wa min adadihinna minal ibil, dan seterusnya. 5 ayat lebih baik dari 5 ekor unta, 6 ayat lebih baik dari 6 ekor unta, 7 ayat lebih baik dari 7, dan seterusnya sampai sebanyak mungkin. Jadi perkara belajar Al-Quran sehingga boleh membaca dan mengetahui atau memahami makna ayat-ayat Al-Quran tersebut itu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari adalah lebih baik dari unta yang besar punuknya yang tiada cacat. Yang telah disebut oleh Rasulullah tadi, 2 ayat Al-Quran lebih baik daripada 2 ekor unta. 3 ayat Al-Quran lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat Al-Quran lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan seterusnya. Perkara membaca, memahami, mengetahui, dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran lebih baik dari unta yang berharga. Karena perkara tersebut membawa manfaat di dunia dan akhirat kelak dengan manfaat yang sangat besar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya, jilid 1 halaman 321 nomor 115. Ibnu Hibban mengatakan dalam hadis ini ada kalimat yang tersembunyi, yaitu lau tasaddaqa biha. Makna hadis ini adalah seseorang mempelajari 2 ayat kitabullah Al-Quran adalah lebih baik dari 2 ekor unta betina yang punuknya besar, yang berharga, dan seterusnya walaupun dia bersedekah dengan unta tersebut. Jadi ganjaran mempelajari sehingga boleh memahami, membaca ayat Al-Quran dengan baik dan benar, ya, dan mengamalkannya itu lebih baik daripada ganjaran sedekah dengan harta benda dunia. Termasuk di sini pada masa Islam itu adalah 2 ekor unta, 3 ayat dengan 3 ekor unta, dan seterusnya bandingannya seperti itu. Karena sesungguhnya keutamaan ganjaran belajar 2 ayat dari Al-Quran adalah lebih besar dari keutamaan ganjaran mensedekahkan 2 ekor unta betina yang besar dan paling baik. Jadi bisa dibayangkan kalau 1 ekor unta berharga 20 juta, misalkan, 2 ayat itu lebih baik dari 40 juta rupiah kalau rupiah. Mungkin kalau di ringgit, 2 ayat itu lebih baik dari, misalkan 1 ekor unta itu berharga 10.000, maka 20.000 ringgit. 2 ayat itu lebih baik daripada 20.000 ringgit. Begitu mudahnya dapat ganjaran mempelajari dan memahami Al-Quran, membacanya dan mengamalkannya. Jadi oleh karena itu adalah mustahil untuk menyamakan ganjaran orang yang belajar 2 ayat Al-Quran dengan ganjaran orang yang mensedekahkan sebagian harta benda dunia. Jadi lebih baik memahami, membaca dan mengamal Al-Quran, pergi pagi-pagi ke masjid atau majelis taklim, itu lebih baik daripada mensedekahkan sebahagian harta benda dunia. Lebih baik. Tuan-puan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.